semacam ada kewajiban ya perempuan dalam kondisi terlihat seperti bugar, laki-laki yang duduk dia harus berdiri dan berikan kepada perempuan kan. Yeah. Tapi di sisi lain juga ada yang merasa bahwa orang yang lebih tua dia harus mendapatkan tempat duduk, berharap mengalah, tapi tidak demikian yang diharapkan, sehingga terjadilah cekcok dan seterusnya Pak. Ini kan jadi soal ya dinamika lapangan Pak. Itulah butuhnya petugas, dan kita juga punya PIN namanya Perista ya. PIN prioritas Transjakarta. Jadi kita memberikan PIN untuk ke pelanggan-pelanggan prioritas kita. Oh ya? Didukung oleh Sobat saya Abraham Silaban. Saya menunjukkan kepada Anda potret pusat kota Jakarta. Potret bagaimana roda kehidupan berjalan di sini. Di belakang saya adalah bundaran HI. Ada tulisan di sana, Jakarta menuju 5 abad. 499 tahun usia kota Jakarta. Tentu ada visi besar yang harus dicapai di depan mata. Disebutkan Jakarta akan menuju top 20 global city di tahun 2045. Bagaimana pembangunan pendidikan lingkungan, bagaimana transportasi menjadi satu elemen di dalamnya. Tapi yang jelas saya berada di halte Bundaran HI Transjakarta, di mana saya bisa melihat, nah itu salah satunya tuh, yang baru melintas, bus listrik, bus Transjakarta, yang sehari-hari menjadi sarana keluarga bisa mencapai tujuannya, bekerja, bersekolah, dan seterusnya. Dan tentu ini menjadi salah satu elemen penting yang tak terpisahkan dari wajah ibu kota hari ini. Maka di momen ini saya akan mengajak sosok yang istimewa. Saya berkesempatan mewawancarai Pak Welfison Yuza yang merupakan Dirut PT Transjakarta. Pak On, apa kabar? Selamat pagi Bang Abe. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Pak ini ya, pemandangan pagi dari halte Bundaran HI ya Pak? Bundaran HI Astra. Jadi kita berada di Anjungan, ya ini salah satu halte ikonik Transjakarta, Bundaran HI Astra, di mana kita bisa menyaksikan titik sentral kota Jakarta di Bundaran HI. Tadi saya melihat nih Pak ya, ini moda transportasinya itu kan kalau kita lihat pagi hari ini relatif lebih lancar ya Pak ya. Tapi kalau saya hitung tadi ya, nggak nyampe hitungan detik lewat lagi tuh. Bis Transjakarta lagi lewat, ada bis listriknya lewat. Luar biasa ya Pak ya, armadanya udah berapa banyak ini Pak. Betul. Sampai kita bisa lihat. Ini nggak ada henti-hentinya Pak. Kita berada di koridor utama, ini koridor 1 dan juga lebih dari 20 rute terhubung dengan koridor ini. Dan saat ini kita mengoperasikan 5.227 unit. Dan tadi yang Bang Abe saksikan, 500 unit diantaranya adalah bus listrik. Bus listrik. Bus listrik. Untuk koridor 1 aja atau di seluruhan? Kita sebar di semua koridor ya. Bus listriknya sudah beroperasi dan Jakarta menjadi salah satu kota yang cukup progresif dalam mengimplementasikan EV. Tidak hanya di kota-kota Jakarta ya, tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa kota di ASEAN dan juga beberapa kota dunia lainnya, kita termasuk yang cukup agresif. Nah, itu yang menarik Pak, ketika kami berbincang bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Mas Pram, yang mengatakan bahwa dalam kunjungannya ke Singapura, dia mengatakan bahwa salah satu ukuran dari kemajuan kota adalah bagaimana pembangunan itu dilakukan pada etika lingkungan. Listrik ini salah satunya. Betul. Ini menjadi salah satunya. Pak Gubernur punya concern yang sangat tinggi terhadap transportasi, terutama public transportasi. Dan ada 2 hal yang menjadi kunci utama di transportasi. Yang pertama adalah transportasi itu akan mendorong mobilitas untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Dan yang kedua, public transport Transjakarta itu juga berkontribusi untuk penurunan emisi, untuk peningkatan kualitas udara. Kami melakukan survei perhitungan bersama WRI Indonesia. Setiap perjalanan yang pindah dari kendaraan pribadi, pindah ke Transjakarta, maka emisi per perjalanan per orangnya itu turun 94%. Dan apabila kita menggunakan bus listrik, ya tentu zero emission. Jadi turunnya ya bisa 99,9%. Luar biasa Pak. Kalau misalnya
agak bingung ya dengan rute-rute dan seterusnya ya. Ini yang menarik nih, ada pakaian kece yang digunakan, kemeja kece yang digunakan oleh Pak Dirut nih. Saya lihat nih, Pak, saya lagi lihat nih. Oh, saya yang biasa naik yang mana nih? Wah, ini dulu yang Kebun Sirih saya pernah pakai, Ini Pak. rute koridor 1, jadi Koridor Blok M 1. Kota. Jadi Oke. ini merupakan salah satu merchandise Mhm. yang kita sediakan di TJ Store. Oke. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini banyak transformasi yang kita lakukan, salah satunya transformasi bisnis dan juga digital. Ini salah satu produknya. Pesan yang kita bawa dengan merchandise itu adalah mengangkat sisi-sisi kota Iya. yang selama ini mungkin jarang ya teraktualisasi atau jarang diulas. Mhm. Dan salah satu jika ingin menjadi global city, kalau kita lihat adalah harus lebih banyak warga yang bercerita tentang kotanya. Ini salah satu cara ya Pak ya, betapa kemudian warga itu dan bus Transjakarta itu menjadi entitas yang tak terpisahkan ya Pak ya, Betul. hari-hari ini ya Pak ya. Saya akan bicara banyak mengenai bagaimana kemudian dinamika ekonomi yang terjadi Pak, dari luar dan juga dari dalam, yang pada prakteknya kemudian ada kenaikan BBM non subsidi, Betul. yang kemudian mengubah penyesuaian harga lah dan seterusnya. Dan sekarang warga malah banyak berharap pada bus Transjakarta ya Pak ya. Betul. Jadi kalau kita lihat kemarin pada saat ulang tahun DKI, Iya Pak. kado yang dipersembahkan oleh Transjakarta adalah rekor baru. Kita melayani 1,54 juta perjalanan dalam 1 hari. Dan ini menjadi rekor baru. Rata-rata di tahun ini 1,4 juta perjalanan yang kita layani setiap harinya. Kemarin pada saat 22 Juni, bertepatan dengan Rp1, Mhm. Pak Gubernur memberikan kado buat semua warga Jakarta. Iya. Kita mencapai 1,54 juta. Nah, ini sebetulnya saya juga ingin berbincang bersama Bapak, sekaligus kita juga bisa menggunakan bus Transjakarta ya Pak ya. Betul. Karena ada jadi- beberapa hal sebetulnya persoalan Pak. Bapak juga pasti melihat bahwa oke, ada moda transportasi yang hari ini diharapkan oleh banyak warga, bukan hanya warga ibu kota ya Pak ya, tapi daerah-daerah penyangga lain nih Pak Betul. yang masuk Pak. Ini juga menjadi satu tantangan ya Pak ya, karena jumlahnya kalau nggak salah 3-4 juta per hari 3 sampai masuk. 4 juta. Ya Pak Gub sampaikan salah satu program beliau, program unggulan beliau adalah Trans Jabodetabek. Iya. Jadi kalau pagi kita lihat banyak mobilisasi warga yang dari daerah penyangga masuk Iya. ke Jakarta, dan dengan Trans Jabodetabek menghubungkan, membangun konektivitas antar wilayah. Oke. Dan tentunya dengan penyediaan fasilitas yang diberikan oleh DKI Mhm. bisa mengurangi volume kendaraan yang masuk di DKI, sehingga juga berkontribusi untuk mengurai kemacetan. Boleh Pak ya kita naik ke bus Boleh, Transjakarta? nanti kita akan turun ke bawah, Mhm. kita akan naik bus Transjakarta, Oke. nanti kita akan melanjutkan obrolan itu. Nah, ini kita sudah menggunakan bus listrik yang menuju kemana nih Pak? Ini kita menuju halte Balai Kota. Oke. Ya, jadi ini salah satu dari 500 bus listrik yang sudah kita operasikan saat ini. Dan kalau kita lihat, ini sangat senyap. Ya, karena baterai ya, Mhm. bukan bahan bakar BBM ataupun gas, sehingga sangat senyap. Kemudian juga kalau kita lihat ya, di halte ini getarannya pun juga relatif lebih Lebih stabil sih. lebih stabil. Betul, Pak. Ya. Yang duduk di kursi merah ini prioritasnya lansia, Oh, sini nih. terus kemudian Ada pelanggan lansia, disabilitas, ibu hamil, dan ibu juga hamil. pelanggan dengan balita. Di sini adalah ruang khusus perempuan ya. bagian depan khusus perempuan. Oke, Ini adalah ruang untuk khusus kursi roda. Nah, di sini ya Pak ya. Oke. Jadi posisi ini ruang untuk pelanggan Oke. kursi roda. Kursi roda juga ya Pak ya. Pak, saya harus bicara nih Pak. Problema ketika kita ada di sini Pak. Problema yang dihadapi sehari-hari Pak. Bapak bicara soal environment, Bapak bicara soal inklusivitas, tapi saya harus tanya soal keamanan Pak. Isu yang berkali-kali terjadi di public transport kita adalah satu, isu perlindungan terhadap perempuan Pak. Ya. Gimana Pak problematika ini Pak? Iya, angkanya terus menurun dengan cukup drastis. Oke. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Kita menyiapkan petugas yang tadi ada di halte, di layanan non BRT juga ada yang petugas yang kita tempatkan di bus, Iya. dan juga ada petugas yang tertutup. Ya, jadi yang mungkin tidak menggunakan seragam, dan
bus ini dilengkapi dengan 16 CCTV, baik di eksterior ataupun di interior. Ini ada CCTV ya Pak ya? Betul. Jadi baik Ini di semua bus. Pak? Nah, ada 16 titik di dalam dan juga di luar, sehingga kondisi yang ada di bus itu bisa kita monitor, ya termasuk juga di eksternalnya. Kita lihat kan memang sudah lengkap ya kalau CCTV ya Pak ya. Tapi kalau dalam kondisi berdesak-desakan ini Pak, yang terjadi adalah ketika ada interaksi dan seterusnya. Bagaimana memitigasi hal tersebut dan bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan? Andai kata memang kita lihat beberapa persoalan yang viral hari ini adalah dugaan pelecehan seksual. Beberapa case kita dampingi, Iya. jadi untuk bisa memberikan efek jerah. Di 2 tahun lalu ada beberapa case yang sampai ingkrah diputuskan di pengadilan, dan ini memberikan efek jerah buat yang lainnya. Campaign juga terus kita lakukan, dan saat ini kalau kita lihat public transport ini juga bisa merubah culture atau budaya. Kita lihat orang saling menjaga, dan pelanggan kita itu sudah sangat teredukasi pada saat ada pelanggan lain yang lansia ya atau prioritas membutuhkan tempat ya. Mereka akan berdiri dan mempersilahkan kepada kelompok yang membutuhkan untuk bisa menggunakan fasilitas di kursi prioritas. Ya, dan memang harus dibangun secara natural sih memang itu ya Pak. Betul. Secara organik ya, bagaimana interaksi itu terjadi sehari-hari begitu, dan kemudian terbentuklah budaya santunan, budaya saling menghargai apa ya. Tapi memang prosesnya nggak mudah Pak ya. Harus dijelaskan juga yang prioritas yang mana. Kadangkala ketika kita lihat semacam ada kewajiban ya, perempuan dalam kondisi terlihat seperti bugar, laki-laki yang duduk dia harus berdiri dan berikan kepada perempuan kan. Tapi di sisi lain juga ada yang merasa bahwa orang yang lebih tua dia harus mendapatkan tempat duduk, berharap mengalah, tapi tidak demikian yang diharapkan, sehingga terjadilah cekcok dan seterusnya Pak. Ini kan jadi soal ya dinamika lapangan Pak. Itulah butuhnya petugas, dan kita juga punya PIN namanya Perista ya. PIN prioritas Transjakarta. Jadi kita memberikan PIN untuk ke pelanggan prioritas kita. Oh ya? Ini diakses dari mana Pak PIN-nya? Bisa mendaftar di website ataupun aplikasi Transjakarta, kemudian nanti kita verifikasi, kita berikan PIN. Mengenai SDM Pak, apakah mereka benar-benar juga memiliki kecakapan Pak? Ini kaitannya dengan potensi kecelakaan yang bisa terjadi kan. Percakapan hari-hari ini juga ya masih ada saja yang namanya insiden-insiden lah. Nah, insiden kecelakaan dan seterusnya. Bagaimana mitigasi Pak? Ya. Menjadi hal yang penting tentunya di sebuah industri pelayanan publik ya, aspek human itu menjadi hal yang penting, terutama frontliner kita misalnya Pramudi, karena kualitas layanan kita tentu tercermin dari apa yang mereka bisa deliver ke pelanggan. Jadi kita memulai dengan sebuah langkah kecil, kami membangun Transjakarta Academy. Ini adalah lembaga pelatihan ya, yang juga bisa memberikan pendidikan vokasi. Saat ini kita fokus kepada Pramudi. Jadi mereka dilatih, ada refreshment training, ada new hire yang dilatih di sana untuk nanti setelah dibekali maka mereka baru bisa bekerja di Transjakarta. Ya, secara statistik dalam 3 tahun terakhir accident rate kita itu turunnya 40%. Jadi 0,55 turun menjadi 0,33. Hitungan accident rate itu per 100.000 kilometer. Termasuk angka kecelakaan jalan itu juga berkurang ya Pak? Berkurang Jakarta ya Pak ya? signifikan. By data ya Pak ya? Dan itu yang harus terus dimitigasi ke depan Pak. Kita sudah sampai di halte Balai Kota. Oh, ini Balai Kota ya Pak? Ini Balai Kota. Oke Pak. Ya, silakan perhatikan langkahnya. Boleh interaksi nggak kita sama warga Pak? Boleh. Nah, ada ibu-ibu di sini. Mari Pak. Halo Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Iya. Aduh, kok pada kabur? Transjakarta ini dikenal dengan istilah macet. Bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa hari ini kehadiran bis Transjakarta ini adalah solusi dari itu? Didukung oleh